saudara-saudara yang dikasih Yesus, kita metan-metannya sekarang sedang memasak. Ini untuk anak jalanan, dan ini pakaian juga dibagikan untuk anak jalanan. Ini lebih dari 100 potong, tetapi yang kami ketahui ya kira-kira 100 orang lah yang dapat nanti pakaian ini. Ini saudara, 100 potong ini kita beli, bukan dibagi oleh orang tertentu, tapi kita beli di Pasar Senen. Oke? Jadi saudara, ini masakannya. Nah, ini masakannya dan dibungkusi. Sebentar lagi kita akan berangkat ke lapangan atau di wilayah di mana mereka berada. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan memberi makan begitu saja. Kami kasih dulu firman Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, Pak, mereka agama apa? Oh, saya nggak perlu tahu mereka agama apa. Yang penting yang mau percaya Yesus dibaptis, begitu saja. Saudara, kita harus melakukan yang terbaik bagi bangsa ini, bagi rakyat ini. Pandemik masih berdampak bagi rakyat ini. Istri saya lapor sama saya, ada beberapa anak jalanan yang mengatakan bahwa 2 hari mereka sampai nggak makan. Bayangkan betapa pedihnya hati kita kalau mendengar seperti itu, saudara. Saudara, lakukan di tempat saudara masing-masing. Banyak di sana pasti orang-orang yang sangat membutuhkan makanan, minuman, khususnya anak-anak jalanan. Tapi kalau memang Anda belum bisa melakukan karena dana yang kita perlukan ini cukup banyak seperti ini, saudara, Anda bisa dukung kami. Ada nomor rekening di layar ini dan juga di deskripsi. Mungkin Anda berpikir, kok sering sih setiap pelayanan anak jalanan minta dukung dana? Loh, saudara, setiap pelayanan itu dana yang dibutuhkan sangat besar. Jadi Anda pun memberi harus tulus. Dan Anda tidak memberi juga itu tidak apa-apa. Tapi perlu Anda ketahui, Anda memberi pun pasti tidak jadi miskin. Tidak memberi pun tidak menjadi kaya. Alkitab bilang, lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Yang menabur akan menuai. Saudara, kami sempat stop pelayanan bukan karena kekurangan uang, tapi karena 2 minggu yang lalu mereka anak jalanan dirazia oleh tim gabungan, dan ada beberapa di antara mereka sampai dimasukkan ke panti dinas sosial, dan gerobak-gerobak mereka ditahan, dan kami juga urus itu semua, dan progresnya luar biasa. Sebenarnya sih untuk melayani ke sana itu bukan hal yang mudah, saudara. Namun kami tetap berjuang karena mereka membutuhkan kehadiran kami. Dan ada di antara mereka berkata, Pak, jangan pedulikan razia-razia, kita ibadah. Jadi sebentar kami akan berangkat ke sana. Saudara yang mau dukung pelayanan, silakan. Sekali lagi, di sini tertera nomor rekening baik di layar maupun di deskripsi. Saya berdoa Tuhan Yesus jamah semua mereka. Terus saya sudah subscribe, Tuhan memberkati. Berkati berlipat kali ganda. Yang sudah pernah mendukung, Tuhan berkati. Biar mereka berbicara kepada yang lain, ternyata menabur tidak jadi miskin. Begitu juga yang belum pernah mendukung dana, Tuhan berkati supaya di lain waktu mereka bisa mendukung. Baik yang mendukung dalam doa, supaya pelayanan ini terus berlanjut dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus yang kudus saya berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Shalom, kita sudah tiba di tempat pelayanan. Oke, dibukain aja, diambil. Oke, sorry, saya tinggal masker no. Mau ngambil masker, sorry. Bagus sekali hidungmu sama matamu. Hidungmu sama matamu bagus. Beli di mana? Ada ompongnya. Ini hidung adiknya. Oke, iya. Bapak Ibu sekalian, kita bersama-sama ya, kerjasama. Oke. Nanti diberesin ya, Jos. Oke. Kita masuk ke saudara ke tempat yang
Ini agak sulit ya, hati-hati ya. Hati-hati, pelan-pelan, ini agak sulit. Agak sulit saudara. Jadi agak sulit ya ini tempatnya. Wah, ini harusnya dibersihin ini. Iya. Kalian malas-malas ya. Harusnya dibersihin lah. Enggak, ini harusnya dibersihin. Tolong ibu ini. Enggak, ini harusnya dibersihin jadi bisa tempat baju. Nah. Hah? Iya. Ya, ayo cepat. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita sudah tiba di tempat di mana kita sebentar akan melaksanakan ibadah ya, pesta anak domba Allah. Oke, silakan, silakan. Silakan. Silakan, silakan. Ya. Kita tunggu mereka. Yang bisa duduk, duduk. Nah. Iya, Ibu. Oke, saudara, kita tunggu. Ini ada lagi yang berdatangan. Ayo, ayo. Ayo. Udah nggak usah pikirin yang jangan dijaga-jaga, nggak perlu jaga-jaga. Yesus yang jaga, udah. Sini. Saya tanggung jawab, Yesus yang jaga, udah. Oke. Itu yang mereka memang nggak pernah ikut ya? Siapa? Itu yang 3 orang nggak ikut ya? Yang duduk-duduk ngerokok memang nggak ikut ya? Oh, nggak ikut. Oh, tapi silom ya? Silom buton. Oh ya. Silom buton. Nggak apa-apa, aja kalau mau. Ayo, ayo yang mau ikut. Yang mau ikut ibadah, ayo. Ayo cepat, cepat. Nah, ini lagi, aduh. Tenang, udah ada rezekimu sedikit. Ya. Ayo, ayo, ayo. Cepat, cepat. Berangkat kan kapalnya. Kapal mau jalan nih. Ya, ya. Ah. Kapal mau jalan, kapal mau jalan. Pasukan hari itu mana? Pasukan hari. Nggak usah dijaga-jaga, nggak usah dijaga-jaga, biarin. Nggak usah dijaga-jaga. Jauh dia. Biarin Satpol PP datang, biar nggak usah dijaga-jaga. Ayo ibadah-ibadah aja. Yang penting pakai masker. Mana maskernya? Ayo ngomong maskernya mana? Ayo, oke. Oh iya, bagi-bagi masker. Oke. Kita bagi masker dulu ya. Coba bagi Pak satu-satu Pak. Suruh ke sini. Udah saya yang bagi, bukain. Tolong dulu. Tuh. Sini. Keras. Ya, soalnya itu tangan kurang ini. Nah. Maskermu tadi mana? Loh, kok belum dibuka tadi? Oke, ya. Bagi masker, cepat, cepat. Duduk ke tempat semula lagi ya. Duduk ke tempat semula lagi. Jangan rombongan, Bu. Nah, jaga jarak ya. Duduk ke tempat semula lagi ya. Ah, jangan ngambil 2. Ya. Yang baru dipakai, yang baru dibagi langsung dipakai. Jadi serentak. Ini serentak orangnya hitam. Jangan ngambil 2, nanti nggak cukup. Soalnya untuk besok lagi. Nah, jadi setiap saya ibadah saya kasih masker. Nah, oke. Ya. Ya. Kalau udah jangan ya. Soalnya nanti nggak cukup. Ini masker yang bagus ini, tebel ya, coba lah lihat. Bukan yang masker 3.000, bukan. Hah? Ah. Sudah ya? Ya, sudah ya? Sudah dapat semua ya?
Kalau udah dapat udah pakai, tolong dipakai. Oh ya, masker yang saya kasih pakai, jadi serentak hitam. Hitam. Oke, udah? Hah? Ah, ini. Harus pakai masker. Ya? Nanti ditangkap Satpol PP lu nggak pakai masker. Hah? Udah. Aku belum. Oke, teman. Nggak apa-apa, pakai itu nggak apa-apa. Halo, brother. Kalau nggak mau pakai ini, pakai itu aja nggak apa-apa. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Masker kasih. Oh masker. Oh iya. Oh ya udah. Oke. Udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Cilum. Hah? Cilum. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat urapan dan kuasa-Mu bekerja atas kami pribadi lepas pribadi. Amin. Dan kami tahu di mana Roh Kudus bekerja, di situ terjadi kelepasan. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang susah Amin. dihibur, yang berseteru diperdamaikan, kekurangan Amin. diberkati, yang menghadapi jalan buntu Tuhan buka jalan. Amin. Kami percaya Allah itu roh, di mana ada roh Allah di situ ada kemerdekaan. Amin. Kami bukan menyembah batu, bukan menyembah gunung, bukan menyembah pohon. Kami menyembah Allah yang roh. Amin. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu supaya menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga dimanapun aku berada, aku menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, segala kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, yang coba ingin mengganggu, menghalangi, menghambat jalannya pesta anak domba Allah ibadah hari ini, aku usir, tolak, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Kami percaya, kami berbuat baik kepada sesama manusia karena kami disuruh Tuhan mengasihi semua manusia. Amin. Seperti diri kami sendiri. Terima Amin. kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan. Amin. Sore-sore buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oke, kita nyanyi dulu selagu Iya. 2 lagu ya. Kita angkat Hah? persembahan kita kepada Oh, iya. Yesus Kristus. Ya, kita menyanyikan lagu Saat Indah. Ayo. Angkat dulu. Haleluya. Lagu yang mereka tahu lah, udah. Kita naikkan suatu pujian yaitu Saat Indah. Nah. Ya, tahu ya, hadirat-Mu Ya. ya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat. Sama-sama katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Sekali lagi kita katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya. Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus luar biasa. Yesus Tuhan Allah kita yang esa, nama tertinggi, nama di atas segala nama. Kemuliaan hormat bagi Yesus Kristus. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, urapi Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi kami Yesus. Berikan Tuhan, bebaskan, merdekakan mereka, biar mereka hidup dalam firman-Mu, dalam roh-Mu, dalam kebenaran-Mu. Bahkan mereka hidup dalam berkat-Mu ya Tuhan. Engkau datang memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan buat mereka. Kami pastikan Tuhan kuasa-Mu nyata di tempat ini Bapa. Amin. Engkau melihat setiap hati mereka Tuhan. Yes. Engkau menjamah setiap hati mereka. Amin. Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap pergumulan mereka Bapa. Ya. Engkau yang sanggup Tuhan Yesus menjadikan nyata semuanya Tuhan. Ya. Sebab kami tahu Engkau adalah segalanya Tuhan. Ya. Darimu-lah segalanya Tuhan. Ya. Engkau menciptakan kami. Justru itu kami Tuhan menyembah Engkau. Amin. Yesus adalah Tuhan kami. Amin. Yesus adalah perkasa. Yes. Yesus Engkau yang terhebat. Yes. Engkau yang terbesar. Amen. Tuhan Yesus. Segalanya Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Ya, Engkau kuduskan hati mereka Tuhan. Amen. Pikiran mereka Tuhan. Ya. Mereka benar-benar hidup dalam Engkau Bapa. Yes. Punya hati yang baru. Amin. Yang berasal daripada Engkau Yesus. Ya. Kau jamah mereka Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Amin. Ada damai sejahtera. Amin. Yesus adalah pembawa damai sejahtera. Yes. Yesus adalah sukacita itu sendiri. Amin. Haleluya. Ya. Mari kita menyanyikan Oh Tuhan ya. Oh Tuhan pencipta langit bumi. 1, 2, 3 ya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Oh Tuhan, oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Siapa yang haus dengan firman Tuhan? Siapa yang haus dengan firman Tuhan? Angkat tangan, angkat tangan. Yang haus lapar akan firman Tuhan. Gak ada yang mustahil bagi Yesus. Haleluya. Siapa yang memerlukan firman Tuhan? Sebab firman Tuhan itu yang berkata, kalau kita sakit disembuhkan. Amin. Karena firman Tuhan itu berkata, kalau kita sedih bisa Dia berikan sukacita. Ya. Amin. Karena di dalam firman Tuhan Allah ada damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Dengan firman itu kita hidup. Ya. Dengan firman itu kita juga berkelimpahan. Ya. Kalau kita sadar Yesus sanggup memberikan hidup-hidup yang berkelimpahan. Amin. Nah, justru itu kita tetap untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian, yaitu haleluya. Haleluya. Pujian ini yang berasal dari ciptaan kami sendiri. Ya, saya akan menyanyikannya. Mulia namanya. Masuk. Yesus layak disembah. Tuhan semesta alam.
menjadikan langit bumi. Masuk. Sembahlah Dia, memuji Dia yang kuasa, memuji puji namanya. Sembahlah untuk selamanya. Yesuslah Tuhan, sembahlah Dia Sang Raja. Bersimpuh siapkan diri, sembahlah untuk selamanya. Terpuji Yesus Kristus dalam segalanya. Kebenaran hidup hanyalah padamu. Jadilah hendakmu menurut firman-Mu. Tuntun bawa kami dalam naungan-Mu. Dialah Raja, Yesus Kristus Tuhan. Bersimpuh sembahlah untuk selamanya. Sekali lagi ya, saudara, karena ini ciptaan dari kita. Ya, ini kita saudara lagu-lagu ciptaan dari kita ya. Nah, jadi saudara nanti bisa ambil ini teksnya ya. Kalau kita selesai pulang ambil, nanti coba difotokopi masing-masing ya, atau nanti Bu Silsilia fotokopi. Jadi setiap kita ada pesta anak domba Allah atau ibadah, kita ada kasih satu lagu. Kita sudah ciptakan lagu itu 18 ya. Oke. Sekali lagi ya saudara-saudari, mulia namanya, Yesus layak disembah. Tuhan semesta alam, menjadikan langit bumi. Sembahlah Dia, memuji Yesus yang kuasa, memuji puji namanya. Sembahlah untuk selamanya. Yesuslah Tuhan, sembah Dia Sang Raja. Bersimpuh siapkan diri, sembahlah untuk selamanya. Terpuji nama-Mu dalam segalanya. Kebenaran hidup hanyalah padamu. Jadilah hendakmu menurut firman-Mu. Tuntun bawa kami dalam naungan-Mu. Dialah Raja, Yesus Kristus Tuhan. Bersimpuh sembahlah untuk selamanya. Dialah Raja, Yesus Kristus Tuhan. Bersimpuh sembahlah untuk selamanya. Bersimpuh sembahlah, bersimpuh sembahlah untuk selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Yesus saja. Dia nama tertinggi, nama di atas segala nama. Nama-nama boleh banyak, tapi Yesus nama di atas segala nama. Semua nama-nama harus tunduk kepada nama. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sudah. Kita doa ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Luar biasa, dahsyat, ajaib Yesus, karena puji-pujian kami sudah sampai ke takhta-Mu yang kudus. Amen. Dan menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum bagi-Mu. Amen. Dan kami percaya ada hadirat, ada urapan, ada kuasa yang mengalir deras maksimal atas hidup kami, sehingga kami bangkit dalam kuasa roh. Amen. Dan kami hidup berkemenangan. Dari hari Senin sampai Senin, sampai Senin lagi, sampai Senin lagi, kami terus hidup dalam kemenangan. Amen. Tantangan boleh banyak, masalah boleh banyak, kesulitan boleh banyak, segalanya boleh menghalangi, menghambat, tapi kami tetap menang lebih daripada pemenang. Amen. Karena itu yang dijanjikan oleh firman-Mu Tuhan. Kami tetap setia kepada Yesus sampai akhir hayat kami, sampai tetesan darah terakhir. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan. Berikan sorak-sorai buat Yesus yang dahsyat luar biasa. Yang meriah. Haleluya. Yang meriah, yang meriah, meriah. Haleluya. Semangat, 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 semangat.
Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, Bapak Ibu sekalian, minggu yang lalu sebenarnya kita juga mau buat pesta anak domba Allah, tapi katanya ada razia ya, ada beberapa orang yang dibawa oleh tim razia lah ya, Satpol PP dan Dinas Sosial ya. Dan kami sudah ke sana, ke Dinas Sosial. Nah, seharusnya itu bisa keluar, tapi ketika ditanya nama-nama mereka dan mana orangnya Pak, fotonya mana, kami nggak punya, saudara. Iya, jadi mereka curiga kok keluarga Bapak banyak banget katanya ya. Nah, tapi kalau waktu itu datang Ibu yang di sini ya, Ibu Silsilia kasih semua foto-fotonya, saya yakin pasti mereka bisa keluarkan. Karena waktu ditanya namanya saja saya nggak ngerti. Saya harus telepon Ibu Silsilia waktu itu ya. Jadi sehingga mereka menanyakan lebih dalam lagi. Ditanya hubungan bagaimana, keluarga bagaimana, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, tapi intinya saudara, dia sudah bilang paling lama 3 minggu lagi mereka keluar. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Iya. Dan sampai urusan gerobak saya urusi juga ya. Saya sama Alek ke kantor Satpol PP sampai ke wali kota. Memang gerobak itu tidak ada di situ lagi. Gerobak itu sudah dibawa ke Cakung. Jadi kalau mau ngambil gerobak itu ada prosedurnya, saudara. Sehingga saya berpikir hanya karena gerobak ngapainlah ikut-ikutan begitu. Udahlah, doa aja lah kau. Tuhan kita punya kuasa untuk melakukan mujizat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Dan saudara, tadi saya ketemu dengan salah seorang pejabat ya di kepolisian. Sorry kemarin saya cerita-cerita tentang begitu, dia bilang kok sulit amat ya gerobak aja gitu ya. Iya, saudara, jadi udah yang begitu-begituan kita lupakan, sekarang fokus firman Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, ketika pesta anak domba Allah dimulai, Anda jangan lihat di jalan ya. Nggak usah. Yesus yang jaga kita. Amin. Haleluya. Saudara, saya akan bacakan beberapa ayat dalam Alkitab. Satu kisah yang luar biasa. Ya, saya akan bacakan di sini firman Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan yang sekarang dikatakan Kristen, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Saudara, saya jelaskan dulu 2 ayat ini supaya Anda paham. Jadi di sini ada yang bernama Saulus. Saulus ini orang Farisi dan juga dia ahli Taurat. Jadi di kalangan orang Yahudi ya, orang Farisi ini adalah orang yang sangat dihormati. Ahli Taurat adalah orang yang ahli tentang Taurat. Jadi 2 jabatan ini dimiliki oleh Saulus, dan dia sangat benci kepada orang Kristen. Di mana-mana ada orang Kristen, dia pasti tangkap. Dan kalau bisa dia bunuh. Waktu itu saudara, dia langsung menghadap imam besar. Dia dapat surat dari imam besar Kayafas ya, untuk mengizinkan dia menangkap orang-orang Kristen yang ada di Damsyik. Kalau ayat 2 kita ayat 2 kita baca, dan meminta surat kuasa daripadanya. Jadi dia bawa surat kuasa. Setiap ada orang Kristen ditangkap. Setiap ada orang Kristen ditangkap. Ya, kalau bisa dibunuh. Anda nggak apa-apa di sini, paling takutnya Satpol PP. Alah, paling dipegang juga nanti 2 minggu keluar lagi. Ini dibunuh, saudara. Haleluya. Tapi yang namanya Saulus ini, saudara, yang sangat begitu benci dengan orang Kristen, nanti lihat akhir hidupnya bagaimana ya. Kita lanjutkan terus. Dan perjalanannya ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Wah, dia berpikir begini, suara ini pasti dari Tuhan gitu loh.
Makanya dia bilang, siapakah kau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wow, haleluya. Saudara, padahal dalam kisah cerita ini, dalam sejarah manuskrip apapun, ini si Saulus ini tidak pernah berjumpa dengan Yesus. Kapan dia menganiaya Yesus? Tetapi Yesus bilang, kau yang menganiaya aku. Maksudnya begini, setiap orang yang ikut aku, yang kau aniaya, kau sama menganiaya aku. Jadi saudara, ketika ada orang yang berbuat jahat terhadap saudara, jangan balas dengan kejahatan. Kita punya Tuhan, sanggup membela kita. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Kita punya Tuhan sanggup membela kita. Saya sudah jalan dari Sabang Merauke, Miangas Rote, dan beberapa daerah luar negeri saya sudah jalani. Saya benar-benar melihat bahwa Tuhan membela saya dalam setiap perjalanan pelayanan saya. Beberapa kali ada orang ingin membunuh saya, mengancam saya, tetapi saya sampai hari ini hidup sehat, terhindar dari COVID Corona, mati di dalam nama Yesus. Haleluya. Banyak orang-orang di sosmed berkata, kapan ini pendeta Risuli Lubis ini kena COVID? Kapan dia kena COVID? Kapan dia kena COVID? Yang ngomong itulah yang sekarang udah kena COVID. Udah berapa orang mati kena COVID? Berapa tempat, saudara, yang datang ratusan di Duri, itu belum new normal. Masih dilarang orang berkumpul, belum new normal. Kalau sekarang sudah boleh gereja ibadah, yang penting protokol kesehatan. Dulu belum boleh. Kita buat acara yang hadir luar biasa di Duri, ya. Kita salami. Orang bilang, kapan lah si Risuli Lubis ini kena corona virus. Sampai hari ini saya sehat walafiat. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tapi tetap kita hormati pemerintah, kita harus jaga protokol kesehatan. Jadi saudara, si Paulus ini, namanya dulu Saulus, belum pernah jumpa Yesus. Tiba-tiba mau ke Damsyik, dia mau bunuh orang Kristen. Wah, ada cahaya yang membuat dia matanya buta. Haleluya. Makanya kalau ada orang yang menghina orang benar, yang ingin menghina Yesus, yang menghina pengikut Yesus yang hidupnya benar, nanti datang cahaya, matanya buta. Haleluya. Haleluya. Yang penting hidup benar, betul nggak? Haleluya. Jangan Kristen, tapi hidupnya kacau, ya. Iya, betul nggak? Haleluya. Ngelihat istrinya sendiri giliran lihat istri orang. Ya, haleluya. Haleluya. Iya, ya. Jadi saudara, Yesus yang bilang, kau menganiaya aku. Wow, luar biasa saudara. Saya waktu baca ayat ini, hati saya tergetar. Roh Kudus suruh sampaikan ini buat saudara. Amin. Haleluya. Maka termangu-mangulah, ayat 7, teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Haleluya. Tadi sudah saya jelaskan ini, ya. Jadi lebih dulu penjelasannya, baru teksnya saya baca, ya. Haleluya. Tapi no problem, gak ada masalah. Ya saudara, semua temannya itu bisa mendengar suara itu, tapi nggak melihat. Hati-hati saudara, zaman sekarang ada banyak itu hamba-hamba Tuhan. Aku dengar suara Tuhan. Haleluya. Dia bilang gini, ya, sama seorang ibu, karena bapaknya itu kerja di laut, suaminya kerja di laut, nggak pulang-pulang, ya. Terus pendeta ini bilang, hamba Tuhan lah, bukan pendeta, ya. Maksudnya hamba Tuhan itu udah berarti hebat, ya. Hamba Tuhan lebih tinggi dari pendeta. Pendeta belum tentu hamba Tuhan. Haleluya. Kau ini semua hamba Tuhan, betul nggak? Masa kau tuannya Tuhan? Nggak mungkin dong. Kau hambanya Tuhan dong, budaknya Tuhan dong, betul nggak? Jadi dia bilang begini, ibu, kata Tuhan, kau nikah sama aku. Ibu ini, ya saudara, ibu ini bilang, wah ini bener nggak? Dia tanya ke beberapa hamba Tuhan, ke beberapa pelayan Tuhan. Ternyata di cross check, ya itu kedagingan, ya. Haleluya. Karena sebenarnya di dalam Kristen apa yang sudah dipersatukan Tuhan Yesus tidak bisa dipisahkan. Amin. Haleluya. Jadi keadaan buta si Saulus tadi.
3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, bayangkan. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Haleluya. Haleluya. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus. Saya dulu Islam. Kalau jalan lurus itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau sholat Al-Fatihah itu ya, ada di pertengahannya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Jadi di sini katakan, pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Tuhan bilang begini, ya, kamu jangan khawatir, jangan takut. Walaupun kamu buta, aku sudah siapkan otoritas kuasa di dalam diri orang yang bisa mendoakan kau supaya kau melihat lagi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, dahsyat luar biasa. Haleluya. Kalau kita dianiaya karena Yesus, kalau kita sengsara karena Yesus, kalau karena kebenaran kita harus mati, kita nggak usah takut, karena Yesus Tuhan Allah kita sudah menyediakan tempat yang lebih indah daripada apa yang ada di dunia ini. Haleluya. Ikut Yesus, setia Yesus. Amin. Saya tidak mau tanya apa agama saudara. Saya hanya memberitakan Yesus kepada saudara. Karena agama itu tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Itulah juru selamat satu-satunya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, kalau kita lanjutkan saudara, apa yang terjadi? Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam, menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Sampai Ananias saja takut saudara mendoakan Saulus tadi. Dia bilang, sudah saya dengar kabar. Waktu itu belum ada surat kabar, belum ada koran, belum ada handphone, belum ada yang namanya apa lagi, silakan, internet, belum ada semua. Tapi ini yang dibuat Saulus ini sudah menyebar beritanya bahwa Saulus ini seorang pembunuh yang membunuh banyak orang Kristen, saudara. Ya, haleluya. Makanya si Ananias ketakutan. Dia tidak berani waktu dapat perintah Tuhan. Orang ini ngeri Tuhan, sadis Tuhan, jahat Tuhan. Haleluya. Saudara, beberapa waktu yang lampau saya ke Grogol, ke terminal Grogol. Saya makan di warung Padang. Waktu saya bayar, nggak mau. Loh, kok nggak mau? Nggak usah lah, nggak usah. Kenapa? Dia trauma masa lalu saya. Dulu di Grogol itu makan di warung Padang, saya nggak pernah bayar. Saya bilang, saya bayar. Loh, kok udah berubah? Saya sekarang sudah dijamah Yesus. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, dia sanggup merubah orang. Oh, Alkitab bilang 2 Korintus 5:17, barang siapa dalam Kristus Yesus, dia menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, yang hina dina, yang dianggap lemah, tapi Tuhan pakai saya. Haleluya. Haleluya. Kenapa? Bukan karena saya, tapi karena Tuhan Yesus. Dia ada di dalam saya. Dialah yang memberi kuasa untuk memberitakan namanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tadi setelah Ananias ketakutan, selanjutnya, dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ah, ini Ananias beralasan, berargumentasi. Orang ini bahaya. Nanti kalau kudoakan aku dibunuh, begitu kira-kira ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi Tuhan berdialog, bicara kepada Ananias, nggak usah takut lu, nggak usah takut. Orang ini memang dulu jahat dengan orang Kristen. Dia banyak bunuh orang Kristen. Tapi nggak usah takut lu. Aku mau ubah dia, aku mau pakai dia untuk menjadi saksiku, memberitakan namaku. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Kalau Yesus mau merubah kita, bagi Tuhan nggak sulit. Tapi kadang-kadang lu mau dirubah, lu yang nggak mau berubah. Jangan Tuhan, jangan rubah sekarang. Nanti sudah 70 tahun. Sebelum 7 tahun lu udah mati sebelum 70 tahun. Mau berubah? Mau berubah? Haleluya. Ada di sini yang dia bilang, Pak, kami sudah
lama Pak. Perempuan wanita bersamaan terus. Perempuan pria ya bersama terus ya kan. Terus nggak nikah, nggak kumpul kebo Pak. Oh ya, nanti kita nikahkan, dibaptis dulu karena kau sekarang kebo. Nanti kalau udah dinikahkan, bener dinikahkan, kau nggak kebo lagi, kau manusia. Amin. Haleluya. Kalau kebo itu kebo jantan, lihat kebo betina langsung. Dia nggak peduli. Kebo betina itu dibabatnya habis. Haleluya. Saya bahasa sederhana aja supaya saudara gampang paham. Amin. Iya. Karena orang Indonesia ini lucu saudara. Ada salah 3 orang nonton televisi, ya kan? Oh, yang satu orang bilang ini hebat, profesor, doktor. Dari mana lu tahu? Omongan dia gua gak ngerti. Loh, semakin dia nggak ngerti omongannya, dia semakin ngomong ini profesor. Haleluya. Makanya saya nggak mau jadi profesor supaya saudara paham. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Aku sendiri akan menunjukkan, ayat 16 ya. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku Tuhan Yesus. Luar biasa ya. Ananias tadi takut karena dia dengar suara Tuhan. Malah dia bilang, Saulus saudaraku. Luar biasa. Yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Yang tadi Saulus benci orang Kristen, suka aniaya orang Kristen, bunuh orang Kristen, ketemu Yesus lewat suara, buta matanya. Yesus kirim Ananias mendoakan, jadi melihat, dan dia terus dipenuhi Roh Kudus dan dibaptis, dan akhirnya Saulus berubah menjadi Paulus. Dan Paulus sekarang dikenal di mana-mana. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Waktu saya di Surabaya, saudara tahu nggak ya? Paulus mati itu di tangan Kaisar Nero, dipenggal kepalanya. Dengan apa? Dengan pedang. Haleluya. Kaisar Nero pada waktu itu orang yang sangat kejam dan ditakuti. Beberapa waktu yang lampau saya ke Surabaya, ada seorang ibu, waktu saya lagi duduk di rumahnya, Nero, Nero katanya, anjingnya keluar. Loh, aku bilang, loh, siapa nama anjing ini? Si Nero katanya. Wah, saudara, nggak ada orang beri nama anjing Paulus. Sekalipun agamanya apapun, nggak pernah dia beri nama anjingnya Paulus. Jadi saudara, dulu yang Kaisar Nero hebat-hebat, sekarang hilang namanya. Tapi Paulus sampai sekarang masih dikenal banyak orang. Karena itu hiduplah dalam Tuhan, hiduplah benar, hiduplah baik. Maka ketika engkau meninggal, namamu tetap dimasyhurkan, namamu tetap dikenal orang. Berikan sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kalau kita baca selanjutnya, Paulus memang banyak penderitaan karena nama Yesus. Tapi nggak usah takut. Kalau karena nama Yesus engkau menderita, Tuhan pasti tolong. Haleluya. 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 Waktu beberapa hari yang lalu, saya bilang sama Ibu Silsilia, kalau lagi ibadah, saya bilang saya tanggung jawab. Tapi nanti selesai ini, saudara jangan kumpul-kumpul. Saudara bubar, cari tempat masing-masing. Haleluya. Jangan tidur-tidur, nanti datang Satpol PP ditangkap loh. Haleluya. Kalau waktu ibadah ada Tuhan menjaga kita, saya bisa menjawabnya. Tapi kalau nanti saudara di luar sana, saya nggak tanggung jawab lagi. Anda mau disiplin? Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Bajunya kita nggak ngasih yang, maksudnya semua layak pakai. Ini bukan dikasih orang, kita beli ke pasar Senen. Kita beli dari pasar Senen ini. Ada yang 10.000, ada yang 15.000, ya kita beli. Ada juga di sini kayak selimut macam-macam lah ya. Nanti Bu Silsi yang ngurusin ini. Oke? Jangan gara-gara baju ribut. Haleluya. Amin. Mari kita doa. Haleluya. Ikuti doa saya, ikuti. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kami. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Karena itu kami mau setia ikut Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Oke, silakan dibagi makanannya. Ya. Ini pakaian nanti Bu Silsilia aja. Apa gimana cara? Hah? Coba Ibu bisa
contohin. Siapa yang kira-kira muat ini? Nah, siapa yang muat ini? Nah, ya nanti ya. Oke ya, tenang. Nanti Anda kemari. Oke ya. Iya, enggak. Oh iya. Yang bisa muat ini apa? Saya kasih simbolis dulu. Ah, oke. Oh, cewek. Ini laki ya? Laki, oke? Oke. Mana yang laki lagi? Coba ya. 2 orang aja, 2 orang. Nanti lainnya. Ini cewek ya? Cewek siapa yang muat ini? Oke. Ya udah nanti Ibu ini yang atur lah. Ya. Apa Ibu bagi kalau ada yang muat, nanti nggak muat urus. Iya, kelamaan. Oke. Saudara, nanti kelamaan kita nggak enak ya. Simbolis saja udah. Nanti itu tenang. Enggak, ya mau kok ya keluar. Iya. Oke ya. Udah Pak, boleh dibagi? Boleh. Pohon airnya pohon. Sama pohon airnya. Air sama pohon. Oh ya, oke. Saya bentar tolong ya, bentar. Oke. Maaf saudara, kita bukan ini ya. Biasanya ya saya sama siapa aja salaman, tapi iya oke. Ya Pak. Halo. Oh, pukul banget. Ayo. Bapak, terima kasih. Iya ya, Tuhan berkati ya. Apa? Nanti dia minumnya. Mati enggak udah, Tin?